tempat ini Tuhan. Biar setiap pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan di setiap kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Dari hati kami katakan, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Sekali lagi saya menyapa kita semua yang ada di tempat ini, baik yang ada di tempat ini dan yang di rumah sedang live streaming. Saya menyapa kita semua, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan menghadap Tuhan di dalam ibadah kita di pagi hari ini. Biarlah seluruh hati pikiran kita tertuju kepada Yesus pagi hari. Sebab hanya Dia layak menerima puji, syukur dan hormat kita. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Sungguh besar anugerah dan kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Pagi hari ini Tuhan kami datang membawa seluruh kehidupan kami, mempersembahkan seluruh hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Jadi kami Tuhan, Kau tutup setiap peribadatan kami di hari ini, awal pertengahan hingga bisa berakhir dengan baik. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas seluruh kehidupan kami di hari ini. Dan kami siap untuk beribadah kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Angkat pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik.
Ku
Tuhan. Ayatlah kami bersyukur kepadamu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Hanya Engkau, hanya Engkau. Terima kasih. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu. Kalau saudara kita berdiri, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku sembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Benar Tuhan, segala kemuliaan kami diberikan kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan yang layak terimanya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Berkati kami melalui puji-pujian kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Semangat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita mau berglori bagi Tuhan pagi hari ini.
suara ternyanyikan, sorak kemenangan. Sama-sama. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh apa? Oleh darah anak domba. Sekarang Tuhan tiba. Amin. Keselamatan dan kuasa. Keselamatan dan kuasa. Haleluya. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Tuhan, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah. Sampai bisa tepuk tangan dari segala. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Amin Tuhan, oleh daramu. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ditaburkan di tanah hati kita yang subur, bertumbuh, berakar, dan bahkan berbuah dalam hidup kita. Makasih Tuhan.
Penuhi hati kami dengan hadir-Mu. Kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan, di dalam kekudusan. Bawa kami dekat di dalam hadirat, sehingga kami mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat. Amin. Dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Sekali lagi kita katakan, penuhi hatiku. Amin. Dengan hati-Mu, Ku rindu memandang wajah-Mu, wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. bawa ku di hadirat
hadiratmu, diam di hadiratmu, diam di hadiratmu, diam di hadiratmu. Haleluya Tuhan. Kami percaya, kami tahu jika kami tinggal diam dalam hadirat Tuhan, maka kami akan menikmati kasih-Mu, menikmati semua hal yang ajaib, yang dahsyat Tuhan, yang Engkau mau berikan dan sediakan bagi kami. Di dalam hadirat Tuhan kami mendapatkan sukacita, dalam hadirat Tuhan kami mendapatkan ketenangan, dalam hadirat Tuhan kami tahu Tuhan yang berbicara kepada kami. Dan biarlah Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan sendiri kepada setiap kami pada saat kami beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Mari Roh Kudus penuhi setiap kami. Roh Kudus ajar kami melalui firman yang kami dengar pagi hari ini, sehingga kebenaran yang kami dengar bukan menjadi sebuah pengetahuan biasa, tapi biarlah itu menjadi hikmat, menjadi rema, menjadi kekuatan yang akan memampukan kami untuk menjalani hari demi hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami. Mari Tuhan, Engkau yang menyampaikan kebenaran-Mu bagi setiap kami, hamba yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah pakai hamba untuk menyampaikan isi hati Tuhan, pakai seluruh hidup hamba untuk menyampaikan kebenaran-Mu pada hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami semua siap mendengarkannya. Kita semua yang siap bersama-sama katakan amin. 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 Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Ya, kita bersukacita hari ini. Mungkin yang di rumah yang lagi online melihat situasi suasana yang baru ya. Jadi di sini kita tempat yang baru di ibadah pada Minggu pagi ini. Saya percaya bahwa semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kita tidak ada yang kebetulan. Amin. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Oke, ya itu dulu ya, kita bersyukur buat tempat yang Tuhan sudah beri. Mari kita terus mencari wajah Tuhan, kita terus percaya bahwa Tuhan senantiasa menuntun langkah daripada umat Tuhan. Bahwa kalau kita mau berserah, kita mau mengandalkan Tuhan, Tuhan menuntun jalan-jalan kita dan kita akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib di sepanjang hidup kita. Oke, hari ini tema khotbah saya adalah kesehatan emosi. Ya, kesehatan emosi. Nah, mari kita sebelum kita lihat di dalam firman Tuhan dalam Efesus 4 ya, kita akan baca ayat ini. Dalam Efesus 4 ya, kita baca ayat 26 sampai 27. Ayatnya cukup singkat, 2 ayat saja. Jadi kita baca bersama-sama ya, karena hanya 2 ayat. Oke ya, kita baca 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Bapak Ibu Saudara, ada bagian penting dalam hidup kita yang tidak boleh kita abaikan. Karena kita tahu bahwa manusia ini diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Ya. Berarti kalau diciptakan sesuai dengan gambar Allah, seluruh bagian hidup kita itu penting, berharga, berguna, ya. Yaitu tentunya kita tahu hidup kita ini terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, semua bagian-bagian ini harus kita pelihara, harus kita kelola dengan baik tentunya ya. Dan salah satunya dari bagian ini yang ada di dalam jiwa, yaitu emosi. Emosi ini ada di dalam bagian di dalam jiwa. Walaupun ya tidak semua emosi ini adalah gambaran dari hal-hal yang mewakili jiwa. Maksudnya ada banyak hal dalam jiwa kita, salah satunya adalah emosi. Nah, Tuhan kita juga adalah Tuhan yang memiliki emosi.
Ya, contohnya adalah Tuhan kadang-kadang berbelas kasih. Pak, bukan kadang-kadang sih, sorry. Tuhan itu berbelas kasih kepada semua orang. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian Tuhan juga Tuhan yang mengasihi. Ini gambaran emosi. Kemudian Tuhan juga Tuhan yang cemburu. Nah, kok bisa? Iya, Tuhan juga cemburu kalau umatnya melakukan penyembahan berhala. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Ya. Kemudian Tuhan kita adalah Tuhan yang kadang-kadang sedih, bersedih. Dan Tuhan kita juga adalah kadang-kadang marah kepada manusia. Ya. Nah, kalau kita lihat juga bahwa perintah untuk mengasihi, kita kan diperintahkan oleh Tuhan. Hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan dan akal budi. Kemudian yang kedua, perintah yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan diperintahkan lagi juga untuk mengasihi musuh kita. Nah, ini kan gambaran semua emosi. Di sini perasaan bermain, ya. Nah, itu berarti kita lihat bahwa Tuhan memerintahkan kita juga, ini berhubungan dengan emosi, adalah supaya kita jangan khawatir. Khawatir tuh mainnya di perasaan atau emosi. Kemudian juga supaya jangan takut, senantiasa bersukacita. Semua saya katakan tadi berhubungan tentang emosi. Nah, oleh sebab itu Tuhan menginginkan kita bukan saja sehat secara fisik, tapi juga tentunya Tuhan menginginkan kita sehat secara emosi, ya. Atau disebut ada juga kecerdasan secara intelek, ada juga kecerdasan emosi. Ada kesehatan fisik, ada juga kesehatan emosi tentunya. Ya, jadi ini adalah hal yang sehat secara holistik. Ini adalah sesuatu hal yang Tuhan inginkan. Walaupun Tuhan katakan bahkan bagian dalam kita itu lebih penting daripada bagian luar yang kelihatan. Betul ya? Nah, oleh sebab itu kita harus jaga supaya kita punya bagian dalam ini, dalam hal ini emosi ini pun kita jaga supaya tetap sehat. Nah, untuk itu kita penting mengenali dan mengelola dalam diri manusia itu. Salah satunya masalah emosi. Ada sebuah penelitian, ya, dari beberapa dokter terkemuka. Dia katakan begini, bahwa hampir 90% penyakit yang biasa diderita oleh orang pada zaman sekarang ini ternyata ada kaitannya dengan gangguan emosional. Ya, 90% gangguan emosional. Nah, tinggal emosi kita kemana? Kalau emosinya positif, maka kita kelola dengan baik, maka penyakit-penyakit itu kabur dari hidup kita. Tapi kalau kita menanggapi, merespon sesuatu peristiwa, kejadian, situasi dengan emosi negatif, maka yang terjadi adalah kita mengalami sakit penyakit. Nah, kalau bicara tentang emosi yang sering, ya, contohnya nih kita lihat dulu ya, yang berhubungan dengan emosi. Seperti misalnya begini, kalau kita mengalami situasi, kita lihat ada orang yang duka cita, maka kita ikut merasa duka cita. Itu baru namanya emosi yang sehat. Betul ya? Jangan sampai kalau ada orang yang duka cita, gitu ya, kita ketawa-ketawa gitu ya. Orang lagi duka cita, terus kitanya yang ketawain dia. Wah, itu udah. Oke, kalau sukacita karena Tuhan, karena memang kita bersyukur bahwa orang yang dipanggil Tuhan ini memang akan masuk surga gitu ya. Jadi kita tidak terbawa dengan situasi, dengan emosi pada waktu itu nggak apa-apa. Tapi kan kalau kita sebagai
tamu undangan, teman dekat kita, terus ada saudara kita, keluarganya meninggal, terus dia lagi duka cita, kita ketawa-ketawa. Nah, itu kayaknya nggak pas gitu ya. Itu tidak boleh. Nah, berarti ini jangan-jangan emosinya sedang terganggu gitu ya. Karena nggak mungkin dong kalau sedang masuk dalam rumah duka terus kita tenang. Makanya kalau ke rumah duka katanya jangan pakai baju merah gitu. Karena supaya menghargai orang yang ada di sana ya. Gitu ya. Ya, itu bicara soal budaya. Nah, kemudian misalnya ketika ada yang diberkati, tentunya kalau kita emosinya sehat, maka kita juga turut bersuka cita. Teman kita misalnya diberkati Tuhan, kita bilang, wah puji Tuhan ya, Tuhan baik, Tuhan mengasihi saudara gitu. Itu emosi yang sehat. Nah, sedangkan yang tidak sehat emosinya adalah begini. Ketika bersedih, karena saking sedihnya ya, karena kesedihannya itu mungkin kita pikir kita kehilangan seseorang, maka yang terjadi adalah kita kesedihannya berlebihan sampai lebay. Wah, mungkin nggak cukup misalnya 40 hari nggak cukup, 1 tahun nggak cukup, nggak bisa move on. Nah, itu ya. 2 tahun, wah nggak bisa, cuman bisa di kamar nangis terus. Nah, ini jangan-jangan sedang alami gangguan emosi, emosinya tidak sehat. Bahkan ada yang kehilangan sesuatu, apakah itu orang, saudara terdekat, ya, atau misalnya barang, rumah, misalnya gitu, kehilangan, usaha, bangkrut. Terus apa yang terjadi? Sampai berkeinginan untuk bunuh diri. Karena bilang, waduh ini semua harta saya habis sampai 0 kembali. Wah, kalau sampai bertahun-tahun gak bisa move on, nah ini ada gangguan masalah emosi. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, pentingnya kita memiliki kesadaran untuk menjaga emosi kita, ya, supaya tidak memiliki emosi yang negatif. Nah, kalau kita bicara tentang emosi, kadang-kadang itu diidentikan dengan marah. Betul nggak? Misalnya begini nih, kalau ya misalnya nih kita lihat bahasa kita kan sering begini, wah dia pada waktu menghadapi sesuatu hal dia langsung emosi. Nah, itu pemikiran orang, maksudnya kita tahu kalau orang udah bilang itu dia langsung emosi berarti apa? Dia langsung marah gitu ya. Ya, nah, tapi tidak semua ya gambar marah itu adalah gambaran emosi yang negatif. Betul. Nah, emosi yang negatif itu juga yang berhubungan dengan sakit penyakit. Ada dokter yang bernama Florence Witz berkata bahwa emosi negatif itu menyebabkan gangguan pada lambung. Nah, saya bicara dulu soal dari segi medis kesehatan ya. Ada gangguan pada lambung, pada hati, pada usus, pada jantung, kulit, dan otot. Jadi hampir semua nih gangguan masalah emosi bisa menyebabkan sakit penyakit. Kemudian dapat juga menyebabkan rasa nyeri pada tulang ya, persendian, dan kepala. Hati-hati nih. Nah, kalau misalnya sakit-sakit kepala, sakit-sakit tulang, jangan-jangan nih ada hubungan dengan masalah emosi kita, emosi negatif yang sedang menguasai hidup kita. Ya, nah jadi kita harus tahu apa saja emosi yang negatif itu. Tentu kita udah tahu ya, tapi saya coba sampaikan beberapa supaya kita tahu, wah ini emosi negatif nih, kita buang gitu ya, jangan ada dalam hidup kita, dalam diri kita. Yaitu marah, salah satunya ya. Tapi kita akan lihat di dalam ayat yang kita baca tadi, marah. Terus yang kedua cemas, gelisah, habis gelisah sedih, takut, benci, dendam, putus asa, dan lain sebagainya. Ini emosi-emosi negatif ya. Nah, mari kita lihat ya, karena begini ya Bapak Ibu Saudara, di masa PPKM ini ya, PPKM yang sudah berjalan hampir 2 tahun, ditambah lagi nih kita naik lagi levelnya ya, dari level berapa?
naik ke level 2 besok nanti kira-kira tanggal 25 ya, 24 naik ke level 3 ya, level 3. Ini kayaknya makin pedes saja levelnya naik terus nih ya. Nah, jadi di masa PPKM yang terjadi secara berkepanjangan ini seringkali membuat semua keluarga merasa bosan dan jenuh di rumah. Bener nggak? Kembali lagi ke rumah, ya kan? Bosan gitu kan? Aduh, di rumah terus nih. Dan menurut laporan tingkat KDRT selama masa PPKM yang bertambah ini, yang bertambah malah meningkat. KDRT yang terjadi di rumah tangga ini meningkat. Ketegangan seperti yang terjadi karena anggota keluarga yang biasanya jarang bertemu, kemudian menjadi sering bertemu dan berinteraksi, ternyata malah bukan membuat jadi lebih damai, membuat lebih terbuka, jujur, lebih enak, malah jadi lebih berantem ya. Jadi malah lebih ketahuan gitu kan sikap-sikapnya ya, karena mungkin ada yang di PHK juga gitu kan, jadi lebih banyak di rumah dan banyak hal-hal yang membuat peristiwa ini membuat kita jadi gampang marah ya. Oleh sebab itu kita harus tahu cara supaya kita bisa mengeluarkan emosi kemarahan itu, kita kelola dengan baik ya. Coba kita lihat ayatnya. Kita akan lihat apa itu marah, bagaimana dengan marah. Ini kita bicara soal emosi marah aja ya. Yang pertama, kita lihat di dalam ayat yang Efesus 4 ayat 26 bagian A. Dikatakan begini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Nah, ini yang saya mau jelaskan. Banyak orang menganggap marah itu berdosa. Betul? Betul. Tapi ayat ini ternyata tidak menjelaskan bahwa marah itu berdosa. Cuma dikatakan apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Berarti ada dong marah yang tidak menyebabkan kita berbuat dosa. Betul kan? Dan itu boleh. Tuh, Pak, berarti saya boleh dong marah-marah. Oh, beda. Marah dengan pemarah beda ya. Pemarah itu berarti orang yang sering-sering marah-marah, nggak ada alasan, pokoknya itu sedikit. Kalau orang kalau preman-preman bilang senggol bacok gitu. Itu marah itu ya. Nah, cuman yang dimaksud di sini adalah apabila kamu menjadi marah, kita tidak mungkin tidak marah, betul nggak? Kita bisa marah. Contohnya, kalau misalnya anak kita mungkin udah dikasih tahu tapi masih bandel. Kadang-kadang udah dikasih tahu masih udah berulang-ulang, akhirnya kita kan terpancing emosi kan, bisa marah kan? Bisa. Kemudian kita misalnya sebagai pemimpin, kita berhadapan dengan pegawai-pegawai yang kita sudah kasih tahu, kita sudah ajarin, sudah dari awal sudah mestinya mengerti, tapi seringkali masih dibuat terus gitu kan. Apa yang kita lakukan, kita terpancing marah. Begitu. Nah, kira-kira boleh nggak? Suatu kali ada seseorang ya tanya kepada istri, Bu, kira-kira sebagai pemimpin boleh nggak marah? Iya kan? Bertanya seperti itu. Terus akhirnya ya walaupun istri yang jawab, saya juga yang ngomong gitu. Saya bilang boleh, bisa. Gak ada yang bisa terlepas dari perasaan marah. Betul gak? Jadi boleh. Kenapa? Contohnya kalau misalnya gak boleh, ya kalau itu kita sebut sebagai hanya sekedar emosi negatif aja dan kita benar-benar gak boleh, Tuhan jangan berikan perasaan marah dong. Buktinya Yesus sendiri pernah marah. Kapan? Waktu dia membersihkan bait Allah. Yesus marah. Ya kalau marah bagaimana? Marah ya masa jangan berbuat itu ya. Nah, itu bukan marah itu ya. Sampai yang dilakukan Yesus adalah
Dia bongkar itu meja-meja penukar uang, ditendangin, dibongkar, diperintahkan pergi. Kamu telah buat rumahku sebagai rumah doa segala bangsa menjadi sarang penyamun. Marah, benar-benar marah Yesus. Ya, nah jadi bisa kita marah, tapi marah yang bagaimana? Ada batasannya. Nah, gitu. Jadi kalau mau dibilang sebatas apa marah yang Tuhan izinkan, ada batasannya, yaitu jangan sampai berbuat dosa. Nah, marah yang jangan sampai berbuat dosa bisa nggak Pak? Ya Alkitab bilang begitu ya bisa gitu ya. Contohnya apa? Contohnya kalau marah jangan lebay, ya kan? Jangan berlebihan. Kalau kita marah kepada seseorang, ya sebagai pemimpin kita marah, tentunya kita tujuan marah itu ada alasannya, betul nggak? Nggak ada main marah-marah, nggak ada alasan, nggak ada juntur lain, pokoknya pengen marah aja. Wah itu bahaya, itu jangan-jangan terganggu emosi lagi gitu ya. Itu berbeda. Sebagai pemimpin bahkan harus tegas untuk sesuatu hal yang mengatakan ini nggak boleh, jangan terjadi pembiaran terus-menerus. Misalnya seperti ini. Jadi itu yang kita belajar tentang kita bisa mengelola emosi, jangan berbuat dosa. Contohnya juga misalnya kalau kita marah, kan kita marah ini terpancing marah gitu ya. Kita tahu, waduh saya udah marah gitu kan. Jangan sampai keluar kata-kata yang ya memang namanya marah spontan ya, kadang-kadang kata-kata yang keluar agak kurang terkendali. Tapi waktu kita sadar, wah saya nggak boleh berbuat dosa, boleh marah, tapi saya tetap tenang. Jadi katanya apa? Kepala panas, hati tetap dingin gitu ya. Harus tetap dingin walaupun ini udah, waduh ini udah terbakar gitu ya. Tapi sudah kita sampaikan dengan hikmat Tuhan, didasari oleh kasih sebenarnya. Tapi ya bukan berarti kita nggak boleh marah gitu ya ayatnya. Tapi jangan berbuat dosa. Nah, kemudian begini, banyak orang menganggap marah itu berdosa. Karena itu seringkali kita berusaha untuk menahan, memendam rasa marah itu. Padahal itu sangat tidak baik, bahkan berbahaya. Ya, sebab bisa menjadi bom waktu dalam kehidupan kita yang suatu saat pasti meledak. Betul nggak? Pasti kalau kita simpan marah terus, waduh ini sekali, simpan lagi 2 kali, 3 kali, wah itu udah makin numpuk marahnya. Tinggal tunggu waktunya aja, dar meledak. Nah ini tidak, lebih baik kita langsung ngomong aja kalau hal itu untuk kebaikan. Ya firman Tuhan menunjukkan bahwa kita bisa saja marah, tetapi jangan berbuat dosa. Seperti tadi saya sampaikan ya, poinnya itu. Ya, jadi dalam hal ini mari kita jangan berpikir misalnya, oh saya pemimpin nggak boleh marah, atau apalagi ini pendeta gitu ya, pemimpin rohani, oh nggak boleh marah, nggak boleh. Tapi jangan berbuat dosa, karena tujuannya adalah kita tahu bukan untuk kepentingan kita, tapi kita sedang mendidik, kita sedang mengajar, kita sedang membina, mendisiplin orang-orang supaya menjadi lebih baik dan berkenan di hadirat Tuhan. Ya, oke. Yang kedua, cepat saja. Yang kedua, selain jangan berbuat dosa, kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 26b. Efesus 4 ayat 26b berkata apa? Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi yang kedua adalah kalau kamu marah jangan menjadi dendam. Kalau sudah sampai dendam, ini yang lebih besar lagi. Bukan sekadar berbuat dosa, tapi ini juga yang bisa menyebabkan sakit penyakit itu tadi, sampai dendam. Ya. Nah, perasaan marah yang tidak dikelola dengan baik sangat berpotensi menjadi dendam atau akar pahit awalnya. Awalnya akar pahit dulu. Padahal Ibrani 12 ayat 15 berkata bahwa jangan sampai ada akar pahit dalam hidup kita.
karena itu akan menimbulkan kerusuhan dan kejahatan. Ya, dalam Ibrani 12 ayat 5. Oleh sebab itu kita perlu waspada, karena meskipun tidak terlihat, dendam bisa menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Betul nggak? Orang dendam kan nggak ketahuan, disimpan sendiri. Dendam, tapi itu bisa menimbulkan mencemarkan banyak orang. Cara mengatasi dendam adalah dengan tentunya mengampuni orang lain. Jangan sampai dendam. Kalau saya dulu suka nonton film-film kungfu gitu ya. Kalau saya lihat film-film kungfu, pokoknya pasti tuh alur ceritanya adalah balas dendam. Ya kan, ceritanya si anak ini ngelihat papanya dibunuh sama yang jago silat gitu kan. Terus satu saat dia bilang, dia bertekad, yang bunuh ayahnya ini yang punya ilmu tinggi, saya akan bunuh. Maka saya akan berilmu kepada orang yang lebih pintar supaya saya bisa bunuh dia. Setelah saya bunuh dia, anaknya daripada yang kita bunuh juga bilang suatu saat saya harus bunuh dia. Ya, jadi akhirnya terus menerus membunuh. Karena apa? Dendam. Kain suatu kali dia mempersembahkan korban. Dia lihat Habel, persembahannya itu naik sampai ke hadirat Tuhan. Dia lihat persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Kain? Dia panas hati, marah. Dia simpan. Tapi dia tidak bisa kelola amarahnya. Bukannya dia bertobat, dia bilang, wah kok kenapa si Habel persembahannya diterima, kok saya enggak. Bukannya koreksi, tapi dia marah. Dia iri hati, bahkan dia dendam. Dan tindakan daripada dendam adalah sampai bisa membunuh. Dia bunuh Habel. Bukannya dia bertobat, dia cari wajah Tuhan, dia bunuh Habel. Nah, inilah akibat daripada kita menyimpan dendam. Bahasa orang punya apa? Dendam kesumat. Senang juga dia. Itu kalau udah sampai dendam kesumat itu bisa apa saja, pokoknya habis deh gitu. Pokoknya habis deh orang itu gitu. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar untuk mengampuni orang tanpa harus dia kadang-kadang meminta maaf kepada kita terlebih dahulu. Kita bisa melepaskan pengampunan, ya. Oke, nah, coba kita lihat, saya akan baca di dalam terjemahan Firman Allah yang hidup di dalam Efesus 4 ayat 26. Nah, tadi dikatakan begini dalam Firman Allah yang hidup, jikalau saudara marah, ya, janganlah berdosa dengan membiarkan amarah itu menjadi dendam. Jadi di Firman Allah yang hidup dijelaskan bahwa membiarkan diri terus dalam keadaan marah menjadi dendam. Jangan membiarkan diri terus dalam keadaan marah sampai matahari terbenam. Firman Allah yang hidup terus dikatakan, atasilah kemarahan itu dengan segera. Dengan segera. Oke ya, nah, supaya tidak timbul akar pahit. Itu yang poin yang kedua. Nah, yang ketiga, yang terakhir kita lihat di dalam Efesus 4 ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, ini berarti Tuhan mau agar kita itu menjadi pelopor kedamaian. Karena kalau kita terus berada dalam kemarahan, maka kita telah membiarkan iblis itu memiliki pijakan atas hati kita. Bahkan dia bisa mengalahkan kita karena kita dipengaruhi dengan kemarahan. Berarti itu jadi kesempatan bagi iblis untuk menguasai hidup kita. Kita menahan amarah, iblis akan berkuasa mengalahkan kita. Bahkan dia akan membuat intimidasi, ya, dia akan mendakwa, dia akan membisikkan sesuatu hal. Kalau kita simpan di amarah, kita bilang gitu, iya, ini orang nih makin lama kok makin melunjak, gitu kan. Pikiran-pikiran negatif, iblis sudah masukin dengan pikiran-pikiran, wah, itu siapa dia gitu. Baru begitu, baru misalnya jadi pemimpin misalnya, ini sudah marah-marahin saya. Siapa dia? Emangnya gue gak lebih hebat daripada, misalnya seperti itu. Atau misalnya kita melihat seseorang
kita bilang, wah nih misalnya pendeta nih saya, nah misalnya nih ya kan gembala gitu kan, bapak nih gembala nih marah-marah misalnya kan, terus wah emangnya nggak ada gereja misalnya gitu. Nah banyak hal yang bisa membuat kita marah, tapi jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, jangan pernah, karena kalau sekali kita dikuasai iblis, maka iblis akan menguasai kita. Itu menjadi pijakan untuk membuat iblis menguasai hidup kita. Jangan beri ruang, jangan beri tempat bagi iblis pada waktu kita marah. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya waktu kita bisa mengelola amarah, ya, karena saya katakan tadi, kita ini diciptakan menurut gambar Tuhan. Ada emosi-emosi dalam hidup kita. Jangan sampai juga kita menolak emosi-emosi itu, karena kita menganggap bahwa emosi-emosi itu adalah, perasaan itu adalah hal yang salah. Jadi kita cuma pakai pikiran aja ya. Semua, padahal dalam jiwa itu ada pikiran. Ya, ada juga perasaan. Dalam perasaan itu ada emosi. Jadi kita bisa, waktu kita sedih, bukan berarti kita bilang, oh jangan sedih, jangan sedih. Enggak, sedih, nangis saja di hadapan Tuhan. Marah aja nggak apa-apa, tapi minta sama Tuhan, Tuhan saya kesel nih, saya nggak bisa terima dia buat gitu, nggak apa-apa. Di hadapan Tuhan, Tuhan nggak akan marah kita. Tuhan juga tahu kita ini manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tapi jangan berbuat dosa, jangan sampai menjadi dendam, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Maka saya percaya waktu kita akan menyerahkannya kepada tangan Tuhan, maka ada damai sejahtera. Amin. Gunakan emosi-emosi yang positif lebih banyak daripada yang negatif. Harus lebih penuh kasih, harus lebih damai sejahtera, harus penuh dengan sukacita. Jangan sampai hilang 3 hal ini, maka hidup kita akan betul-betul diberkati Tuhan. Ya, salah satu cara agar kita tidak mendapatkan kesempatan ya saat kita marah adalah dengan cara kita berbicara dan mencari pendapat dari orang yang benar. Kita cari pendapat, Pak saya nggak terima gini-gini, menurut Bapak teman gitu, tentunya teman ya orang yang benar, yaitu mereka yang mengerti firman dan tidak berusaha untuk memprovokasi keadaan. Jadi kita harus mendengar dari orang-orang yang mengerti firman, yang mengerti kebenaran, maka kita tidak akan terjebak dengan iblis yang mencoba menguasai keadaan dan situasi yang tidak menguntungkan, ya, sehingga kita terbawa kepada hal yang tidak baik dan tidak benar. Oke ya, nah jadi itulah sharing firman Tuhan hari ini. Mari kita kelola emosi kita dengan baik dan benar. Waktu kita kelola emosi dengan sehat, waktu ada orang yang sedang mengalami pergumulan, kita pasti akan merasakan berempati. Betul ya? Kalau kita nggak pernah pakai perasaan, sebagai pemimpin nggak boleh. Saya sebagai pemimpin kalau misalnya nggak punya pakai emosi perasaan, saya pokoknya straight to the point, ya kan? Ada salah, hukumnya udah salah, habis. Enggak. Kita jangan sampai situasi seperti itu. Kita punya empati, kita masih ada simpati, bahwa walaupun memang kesal, tapi kita ya sudah, saya ampuni, saya kasihi, saya percaya itu baik buat diri saya. Oke ya, oke, itu saja sharing firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari kami penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Engkau memberikan kami emosi Tuhan. Kami tahu kadang kala kami tidak dapat mengendalikan emosi kami dengan tepat, dengan benar Tuhan. Dan Engkau memberikan batasan-batasan kepada kami, supaya kami menyadari sampai batas mana emosi pada waktu kami mungkin marah Tuhan. Kami tidak mau terjebak dengan hal-hal yang membuat kami berdosa di hadapan Tuhan, yang membuat kami sampai menjadi memiliki dendam kepada orang. Bahkan sampai Tuhan kami memberi kesempatan kepada iblis, sehingga iblis dapat
mempengaruhi bukan saja jiwa kami, tapi mempengaruhi fisik kami dengan sakit penyakit Tuhan. Tuhan, Engkau cabut dari kehidupan kami semua emosi negatif, semua hal yang salah Tuhan, yang Tuhan tidak inginkan ada dalam hati kami, yang jika itu menjadi sebuah akar pahit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya Tuhan. Tuhan bersihkan pikiran kami, hati kami, supaya kami senantiasa benar, berkenan, dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, biar damai sejahtera Tuhan, biar kasih Tuhan yang berlimpah-limpah, biar sukacita Tuhan yang daripada Tuhan akan terus memenuhi hati, pikiran, dan hidup kami, sehingga kami boleh menikmati hidup ini dengan semua hal yang baik yang Tuhan sediakan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan siap untuk perjamuan ya. Semua sudah dibagikan ya untuk perjamuan. Mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan satu lagi. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Mari kita bangkit berdiri. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, amin Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyediakan hidangan bagi kami. Tuhan, yang telah memberikan kami melalui persekutuan dengan Engkau, yaitu tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau menikmati hidangan ini, sebab Engkau telah memberikan semua janji-janji-Mu pada saat kami bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Mari kita mengangkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sebelum kita makan, mari kita mengingat akan tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan 2000 tahun yang lalu untuk penebusan dosa-dosa kita. Bahkan firman Tuhan berkata, bilur-bilur yang berdarah itu, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus segala sakit penyakit kita sudah disembuhkan. Mari kita percaya pada saat kita terima, kita makan,
maka kita percaya tubuh Tuhan menyembuhkan segala sakit kita. Bukan saja fisik, tapi juga segala sakit penyakit dari masalah di jiwa kita. Supaya tidak lagi ada kepahitan, tidak ada lagi hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Karena Tuhan telah memberikan tubuhnya bagi setiap kita. Sehingga tubuh kita pada hari Tuhan, pada Tuhan datang, kita akan mengalami kebangkitan tubuh. Dan kita akan mengalami kehidupan yang kekal. Karena tubuh kita telah disempurnakan. Terima kasih Tuhan buat tubuh kebangkitan-Mu yang membangkitkan iman percaya kami. Kami makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari sebelum kita minum, kita mengingat akan darah Yesus yang telah tertumpah untuk penebusan, untuk pengampunan, untuk penyucian hidup kita. Firman Tuhan berkata kita mengalahkan iblis yang mendakwa kita siang dan malam dengan darah anak domba dan dengan perkataan kesaksian kita. Kita percaya melalui kuasa darah Yesus, Tuhan juga sudah memberikan kita kuasa otoritas dari tempat yang maha tinggi. Maka pengurapan Tuhan akan turun atas hidup kita. Kita dimeteraikan bahwa kita adalah milik pusaka Tuhan. Dan tidak ada sesuatu hal yang jahat dapat menyentuh dan menjamah hidup kita. Pikiran kita dikuduskan, hati kita, seluruh aspek hidup kita dibasuh dengan darah Yesus dan dimeteraikan dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sebelum kita minum cawan perjanjian yang baru ini, dengarlah firman yang berkata, bukankah cawan yang olehnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Silakan kepada tubuh dan darah-Mu telah kami akan Tuhan, dan biarlah melalui perjamuan ini kami memperingati akan kematian Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Bapak Ferdinando yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kau memberkati, mengurapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Tuhan pakai hamba-Mu menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati keluarga,
istri dan pelayanan yang ada di GBI Alpha Omega Tuhan. Terima kasih Bapa dan para jemaat Tuhan memberkati semua. Terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami. Kami siap memberi di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Untuk pengumuman info kegiatan kita sepekan, Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya di dalam grup Jemaat GBI Alpha Omega. Semua info dan kegiatan kita sepekan akan di-share di grup. Baik, ada pengumuman tambahan dari Bapak? Oh ya, tadi ada 2 persembahan yang dijalankan. Yang pertama itu persembahan buat kas persembahan, dan yang kedua itu adalah persembahan buat kegiatan Natal kita yang akan kita adakan tanggal 25 Desember. Nah, mungkin Bapak Ibu yang tidak tahu, saya sampaikan pada saat ini. Baik, ya, di minggu pertama dan minggu ketiga kita akan adakan persembahan ekstra. Baik, saya kira itu saja pengumuman kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita.
tetap setia kepada Tuhan, tetap taat, tetap percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, bahwa Tuhan senantiasa peduli, Tuhan mengerti, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atas hidup kami. Terima kasih buat ibadah yang boleh berlangsung Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberkati seluruh jemaat Tuhan, supaya kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sakit Tuhan. Kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Yesus, Engkau sudah menyembuhkan segala penyakit kami. Kami percaya Engkau adalah Jehovah Rafa. Tidak ada satu penyakit pun, bahkan virus apapun yang tidak dapat disembuhkan. Tuhan sanggup memberikan kesembuhan bagi setiap kami. Oleh sebab itu Bapa, ajar kami tetap percaya. Di tengah kami mungkin jemaat yang saat ini dalam keadaan lemah dan sakit, kami bersepakat berdoa, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan seluruh keberadaan kami. Tuhan yang menyembuhkan bukan saja secara fisik. Jika ada masalah-masalah di dalam hati dan batin dari seluruh jemaat Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sedang dalam pergumulan masalah ekonomi. Hamba berdoa, Tuhan, kami sepakat berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang menyediakan. Engkau Jehovah Jireh yang sanggup mencukupi segala hal yang kami butuhkan dan kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah segala janji-janji Tuhan digenapi atas seluruh jemaat Tuhan. Bagi mereka yang kuliah, Tuhan berkati, berikan kecerdasan. Berikan juga mereka Tuhan hidup yang boleh memuliakan Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi terang, menjadi garam Tuhan. Kami berdoa memberkati akan mereka yang bekerja. Di dalam pekerjaan mereka, buat mereka juga memiliki komitmen jujur Tuhan, penuh dengan integritas, hidup dalam takut akan Tuhan. Sehingga seluruh jemaat Tuhan boleh menerapkan semua hal yang Tuhan tetapkan untuk kami kerjakan, untuk melakukan segala perintah Tuhan, sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan, bagi setiap hal yang dialami, masalah-masalah dalam rumah tangga, masalah-masalah antara hubungan anak dengan orang tua, dan semua hal Tuhan, kami berdoa biar Tuhan campur tangan, Tuhan memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, sehingga kami semua hidup di dalam ketentraman Tuhan, kebahagiaan seperti yang Tuhan janjikan pada saat kami menjadi pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dan jika Tuhan, kami juga tahu bahwa kami ada di bangsa ini, di negeri ini, kami tahu Tuhan bahwa bukan perkara kebetulan kami lahir di bangsa ini. Oleh sebab itu kami mau terus berdoa bagi bangsa dan negeri kami, sebab Engkau berfirman kesejahteraan kota dan wilayah kami adalah kesejahteraan kami juga. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa Tuhan jauhkan dari masalah-masalah yang terjadi di bangsa ini, baik itu perpecahan maupun rancangan-rancangan jahat iblis untuk membuat bangsa ini menjadi terpecah belah. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua roh-roh pemecah, roh kedengkian, roh-roh bahkan radikalisme dan teroris. Kami tolak, kami berkata tidak boleh ada di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah seluruh bangsa ini boleh mengerti akan kesatuan negara Republik Indonesia. Kami percaya bahwa Tuhan yang mempersatukan bangsa ini, maka Tuhan yang akan bekerja untuk membuat bangsa ini tetap kuat, tetap maju, tetap bersatu Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, seluruh staf pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan terus berikan mereka kesehatan, terus Tuhan memberikan mereka takut akan Tuhan. Segala kebijakan keputusan mereka boleh membuat bangsa ini menjadi sejahtera. Terima kasih ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa biarlah bangsa ini Tuhan, kami rindukan terjadi lawatan, terjadi tuaian besar jiwa-jiwa. Kami percaya janji Tuhan bahwa setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kami percaya biarlah itu terjadi di bangsa kami di masa sekarang ini Tuhan. Kami percaya melalui kuasa doa bahwa doa mampu mengubah situasi bangsa ini Tuhan menjadi lebih baik. Tuhan berkati lindungi bangsa ini juga Tuhan dari semua bencana alam yang sedang terjadi di masa-masa ke depan Tuhan.
khususnya masalah banjir Tuhan yang terjadi di wilayah Jakarta yang belum tertangani dengan baik. Tuhan, jauhkan dari semua masalah-masalah di bangsa ini, baik bencana alam, bahkan virus yang kami dengar ada varian baru. Tuhan, Tuhan tolong, kami percaya Tuhan senantiasa melindungi negeri ini Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Maka kami bersepakat berdoa, sebab Tuhan sudah memberikan kami otoritas untuk bangsa ini, bahwa kesejahteraan kota ini, bangsa ini ada juga di dalam doa-doa daripada orang benar. Oleh sebab itu kami bersepakat berdoa dalam nama Yesus, semua sakit penyakit virus yang coba masuk ke negeri ini melalui varian baru Omikron, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, Engkau yang bekerja Tuhan, Engkau berdaulat Tuhan, Engkau berkuasa melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah jika hal itu harus dialami bangsa ini, Tuhan yang meminimalisir akan jumlah korban, sehingga tidak banyak yang terpapar dan mereka boleh disembuhkan oleh karena kuasa kesembuhan yang dahsyat terjadi atas Indonesia. Terima kasih Bapa. Di doa iman percaya kami, jadikan kami semua terang-Mu Tuhan. Jadikan kami semua sebagai alat bagi kerajaan-Mu dimanapun kami ada. Mari sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita, kita percaya bahwa persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Di dalam hadirat Tuhan ada semua hal yang dahsyat, yang ajaib, yang Tuhan sediakan dari sorga atas setiap kita. Mari jemaat angkat tanganmu. Bapa, kami percaya Tuhan akan berkat-berkat yang besar itu. Dan saat ini kami terima dengan iman semua hal yang ilahi, yang supranatural yang dari sorga, yang Tuhan sediakan bagi kami, yaitu berkat Bapa, berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, yaitu kasih karunia, kasih setia, rahmat, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Persekutuan yang membuat kami semakin intim dengan Tuhan, yang akan membuat kami semakin mengerti akan firman Tuhan dan menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Biarlah itu dimeteraikan dalam hidup iman setiap kami Tuhan, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami. Kami tidak kedapatan bercacat celah, dan kami akan bersama-sama dengan Tuhan tinggal di dalam kerajaan yang kekal untuk selama-lamanya. Semua kita yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Pujian kami siang hari ini Tuhan, semua pujian kemuliaan hanya
Beri sorak-sorak yang paling meriah untuk Tuhan. Glory to Jesus. Haleluya. Haleluya.